إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Bayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, ya. Manfaatkan waktu yang ada ini. Kita masuk ke bab yang ke-32, ya, dari buku yang dipegang oleh bapak-bapak semuanya. Pembahasan tentang takut. Ya, setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang cinta kepada Allah. Sekarang lawannya dari cinta, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menukil, ya, di dalam bab yang disampaikan surat Ali Imran ayat 175. Ada yang mau bacakan, Pak? Silakan. Satu ayat aja dulu. Boleh baca ayatnya, boleh artinya, boleh semuanya. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya, terima kasih. Ayat yang pertama di dalam kitab ini penulis membawakan surat Ali Imran ayat 175, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu benar-benar orang yang beriman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar menjadi orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bahwa takut itu adalah salah satu hal yang penting di dalam agama ini, dan ia memiliki kedudukan yang mulia, ya. Dan terkait dengan takut ini, para ulama membagi beberapa hal, ya, membagi menjadi ala salasati aqsam, yaitu menjadi 3 jenis takut. Ada takut yang
di sana sifatnya terlarang. Ya, ada takut yang haram, ada takut yang dimaklumi. Yang pertama adalah khaufus sir, yaitu takut sir, yaitu tersembunyi. Dan di sini adalah takut yang sangat terlarang di dalam agama. Yaitu contohnya adalah takut kepada selain Allah, berupa takut kepada berhala misalnya. Ya. Takut kepada apa lagi, Pak? Hantu. Kalau takut kepada istri? Kalau takut kepada istri, ini masuknya terlarang atau tidak? Tergantung takut ya. Kadang-kadang bukan takut, sebenarnya sayang ya. Ustadz Ahmad ini yang ahlinya. Kalau takut kepada istri itu masuknya takut yang terlarang atau tidak? Kalau kepada istri sebenarnya bukan takut ya, tapi sayang, karena saking sayangnya jadi nurut aja gitu. Menjaga. Iya, tapi istilah yang ada populer di masyarakat disebutnya adalah takut gitu kan. Padahal ya nggak takut juga sih sebenarnya gitu kan ya. Tapi secara umum bahwa an yakhaf min ghairillah min wasan atau taghut an yusibahu bima yakrah. Itu takut kepada selain Allah, takut kepada yaitu tadi berhala misalnya. Kenapa sih ada orang yang takut kepada berhala? Takut kepada misalnya pohon gitu. Ada nggak di antara kita yang pernah melewati tempat tertentu ada pohon misalnya besar, kemudian timbul rasa takut? Kalau di Indonesia begitu ya. Kalau di sini, iya pohon besarnya aja nggak ada. Jalan ke kuburan tuh nggak ada, walaupun malam ya. Iya, nggak ada merinding gitu. Tapi kalau di Indonesia lewat kuburan tuh Merinding ya. itu saya. Tapi di Indonesia kuburannya banyak yang dijadikan sebagai tempat maksiat itu. Sudah nggak takut lagi berarti ya orang-orang ya. Tapi ini sebuah pertanyaan ya. Pernah nggak melewati tempat tertentu kemudian muncul rasa takut? Padahal satu hal yang biasa. Nah, kira-kira takut yang begitu boleh nggak? Boleh nggak? Sepintas datangnya, gitu ya. Kalau udah lewat berarti kan ada sebabnya. Makanya kemudian di sini takut kepada berhala misalnya, karena ada rasa pengagungan di sana. Seperti orang-orang musyrikun, mereka mengagungkan berhala-berhala yang ada gitu kan. Ada apa namanya? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Jadi karena menganggap dia adalah benda yang berharga, benda yang disucikan, sehingga kemudian betul-betul takzim. Saking takzimnya muncul rasa takut. Atau kemudian juga di sini disebutkan ada taghut, yaitu sesuatu yang disembah selain Allah. Takut misalnya kalau melewati ini kena celaka, kena musibah misalnya. Bagaimana? Yang pertama adalah itu adalah termasuk jenis khaufus sir, kita yang tidak diperbolehkan untuk memiliki keyakinan seperti itu tadi ya. Menganggap sebagai ada kekuatan selain Allah yang bisa membuat celaka. Ya, melewati pohon tertentu maka dia akan begini dan begitu. Ya.
Dan ini ya banyak terjadi. Bahkan kemudian orang-orang tertentu dia mendapati ya sering yang memiliki keyakinan misalnya datang ke tempat tertentu, misalnya ke tempat yang dianggap keramat, misalnya ke tempat yang dianggap memiliki keutamaan tertentu, dia muncul rasa takutnya. Ya, maka itu jenis takut yang wajib untuk dihindari. Ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, an yatrukal insan ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nas. Yaitu ada seseorang yang dia meninggalkan sesuatu yang mesti dilakukannya. Karena apa? Karena khaufan min ba'din nas, karena dia takut kepada sebagian manusia. Maksudnya apa di sini? Ya. Maksudnya adalah kita itu takut kepada orang yang mestinya kita ya tidak layak untuk memberikan rasa takut kepadanya. Kita sesama manusia biasa aja. Tapi muncul rasa takut yang sangat luar biasa. Dulu saya pernah, waktu dulu ya, diajak oleh seorang teman. Si teman saya ini mengajak saya untuk bertemu dengan gurunya. Dan teman saya merasa sangat takut sekali untuk bertemu dengan gurunya ini. Dia bercerita kepada saya bahwa guru saya ini, dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati saya. Jadi kalau lagi pikiran apa dia pasti tahu. Takut sekali dia. Takut nanti pikiran yang jelek-jelek. Wah, kamu lagi mikirin ini. Takut lagi mikiran ini. Wah, kamu lagi ini ya. Ada nggak orang yang memiliki rasa takut seperti itu? Kalau takut sama begal gitu ya. Alhamdulillah di sini nggak ada ya Pak ya. Ada sih, cuma ya sedikit. Begalnya begal kecil-kecilan, masih belum begal bulu. Ada. Jadi korban atau jadi pelaku? Jadi korban. Uangnya diambil, ada juga di sini juga diperkosa gitu ya. Artinya kan jumlah itunya tuh sangat sedikit gitu ya. Kalau dibanding kita di Indonesia itu, kalau lewatin sawah yang jauhnya 5 kilo aja, jam 8 malam udah gak berani lewat. Kalau di sini Masya Allah, sini ke Mekah, kosong gitu kan. Insya Allah aman. Sangat jarang sekali. Meskipun ya selama kita hidup di dunia pasti di sana ada orang jahat, ya nggak Pak? Selama kita hidup di dunia pasti ada orang bermaksiat gitu. Ya ada begal lah, ada perampok. Cuma kan dengan aturan yang ketat itu kecil ya, sedikit ya. Nah, kalau takutnya takut kepada begal itu bagaimana? Apakah dibolehkan atau tidak boleh? Ini yang kemudian disebut dengan al-khaufut tabi'i, yaitu takut yang wajar, yang normal ya, yang natural gitu, manusiawi. Seperti apa? Al-khauf min adu au sabu' au ghairi dzalik, itu seperti takut kepada musuh, kepada binatang buas, ya,
takut nanti barangkali saya ada onta ngamuk misalnya, atau ada serigala. Maka yang demikian ini disebut fahaza la yazum, ya. Ini tidak tercela. Nah, ini tidak tercela. Maka di sini, ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya perkara takut ini adalah satu hal yang sangat penting dan kita harus bisa memanagenya. Tentu rasa takut yang layak untuk kita lakukan adalah kita takut kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Kenapa kira-kira? Karena Allah yang maha menguasai semuanya. Kalau kita punya pimpinan aja kita takut kan? Ya, kalau takut kepada pimpinan boleh nggak? Sebenarnya kalau kepada pimpinan takutnya adalah sifatnya segannya. Karena dia adalah pimpinan kita, mudir kita gitu. Tapi tidak boleh kemudian takut kepada pimpinan itu takut seperti halnya takut kepada Allah. Nah ini kalau pembahasan tentang cinta juga kita diuji, betul-betul kita, apakah kita itu cinta kepada Allah? Maka dalam pembahasan takut juga sama, apakah kita itu betul-betul takut kepada Allah gitu. Apa buktinya bahwasanya kita itu takut kepada Allah? Cinta butuh bukti, maka takut juga butuh bukti, betul gak Pak? Apa kira-kira? Taat kepadanya, apa lagi? Jauhi larangan, Masya Allah. Apalagi Pak? Sholat. Apalagi? Jangan-jangan selama ini kita mengaku cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ternyata hanya sekedar di lisan saja. Karena apa? Bukti cinta dan takut itu dengan perbuatan kita. Sudahkah betul kita menjadi hamba yang takut dan tunduk kepadanya, tunduk kepada Allah? Ataukah masih hanya sekedar di lisan? Ya tentu jawabannya ada pada diri-diri kita masing-masing. Nah, kita takut kepada Allah ya karena kita tahu Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan juga ketika kita melanggar perintahnya maka kita diancam dengan siksanya, masuk ke neraka. Ya. Seperti itu. Jadi permasalahan takut, ada takut yang memang secara syariat dia terlarang, masuk kepada penyimpangan akidah, yaitu seperti takut kepada tadi apa? Berhala, takut kepada misalnya benda-benda tertentu ya. Di sebuah daerah meskipun teknologi canggih Pak, pemikiran orang sudah katanya maju ke depan, rasional, itu ketika membangun bangunan tertentu karena di situ ada benda yang dianggap mulia atau dianggap memiliki kekuatan, itu nggak berani dipindahkan. Ya seperti di daerah saya itu ingin bangun jalan tol karena ada benda itu, ada batu misalnya. Maka dia jalan tolnya harus muter-muter itu sampai melingkar. Kenapa? Karena ada benda itu. Ada pelebaran jalan misalnya.
Karena nanti kalau jalan dilebarkan, maka akan menggusur benda batu, misalnya batu tertentu. Dan masyarakatnya masih percaya bahwa kalau batu ini dipindahkan sudah terjadi kiamat. Bencana. Ada tidak yang seperti itu, Pak? Itu takut yang apa itu? Takut yang dibolehkan atau tidak dibolehkan? Ya? Dibongkar itu memang nggak bisa gitu, seperti itu, real gitu ya. Nah itu bagaimana kita sebagai umat Islam? Apakah kita kemudian, wah iya ternyata itu memang sakti gitu ya. Nanti jangan coba-coba kalau menggeser batu itu kita mati. Semua kita akan mati, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam menghadapi hal-hal tersebut? Kita punya Allah, sudah diajarkan gitu kan. Ada doa-doa, ayat-ayat tertentu yang dibacakan. Ya, jangan sampai kemudian anggapan ini berlarut-larut sehingga batu tersebut dikultuskan, dijadikan sebagai sebuah tempat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk diberikan persembahan di situ setiap malam Jumat Kliwon misalnya. Ini keyakinan di masyarakat kita kan banyak seperti itu, Pak. Kemudian ada YouTuber yang terkenal itu keyakinan tersebut dibawa ke Mekah. Nih mau lihat nggak teman-teman? Ada satu bangunan yang tidak ada satu orang pun tidak bisa menghancurkannya. Ini di kota Mekah. Karena ini adalah rumah bangsa jin. La ilaha illallah. Pernah lihat? Ini keyakinan di Indonesia dibawa ke sini sampai ke Mekah. Seperti itu. Rumah ini dibiarkan terbengkalai. Tidak ada satupun pekerja, tidak ada satupun orang yang berani menghancurkan rumah ini. Makanya dibiarkan terbengkalai. Karena apa? Orang yang menghancurkan pasti akan mati. Alatnya akan rusak. Tidak ada yang berani. Ini negeri tauhid di sini. Keyakinan tersebut jangan dibawa ke sini gitu. Dan orang-orang pada percaya, oh ternyata di Mekah juga ada rumah hantu. Oh ternyata di Mekah juga ada hantu-hantu yang usil semuanya. La ilaha illallah. Kalau orang Indonesia menanggapi itu, kalau ada Yang kebenarannya belum tentu seperti itu gitu. Orang konten kreator bikin menganggap keyakinan orang sana itu sama seperti di sini. Entah padahal rumah itu terbengkalai. Kenapa? Ya. Nah, itulah pentingnya kita untuk belajar tauhid agar takut kita itu kita gunakan, kita salurkan sebagaimana mestinya. Kita takut kepada Allah. Takut kepada hantu, kita mesti, kenapa takut kepada hantu? Serem. Serem kan karena bawaan dari sana ya. Coba kalau yang lahir dari sini gitu. Serem itu kan bawaan dari Indo ya. saya sudah tahu penjelasannya itu, tapi tetap aja merinding. Tetap aja merinding. Di sini juga sama, Pak. Kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak. Bayangan-bayangan akan hantu gitu. Kita percaya bahasanya jin itu ada, ya enggak, Pak? Allah ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ada. Sihir juga ada, kita percaya. Dan Allah sudah berikan ya panduannya. Nabi SAW sudah berikan panduannya. Ya, kita baca doa-doa, baca zikir pagi, baca kalau misalnya ada sesuatu orang yang misalnya terkena sihir, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kalau kita takut kepada misalnya bukan takut ya, apa namanya, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti itu. Jadi kalau orang tua dulu, Ustaz, jangan pergi ke sana, nanti ada hantu. Nah, bisa jadi seperti itu.
ditakut-takutin sejak kecil. Ya kan beda, mungkin ya teman-teman yang punya keluarga, punya anak di sini, rasa keberaniannya itu lebih tinggi di sini. Kalau kita di Indonesia lebih takut kepada hantu kayaknya daripada takut kepada Allah. Gitu. Apalagi dengan cuaca yang mendukung gitu kan, dingin, gerimis-gerimis, kebun-kebun, hutan-hutan, suara jangkriknya. Kan di sini semuanya terang-terang semua. Mau takut-takut apa gitu? Nggak ada pohon besar, nggak ada kelelawar yang terbang, nggak ada burung gagak ya. Ada sih burung gagak ya, cuma kan suasananya tidak mendukung gitu. Jadi ini, Masya Allah, kitab ini ditulis di sini Pak, di Najd, di Riyadh. Orang sini, tapi Masya Allah, pelajaran tentang rasa takut kepada syaitan, kepada hantu ini, justru orang kita yang mesti mengambil banyak pelajaran dari isi kandungan kitab ini. Sehingga, yaitu tadi kita jangan sampai memiliki keyakinan-keyakinan, ya, rasa takut yang tidak semestinya dilakukan kemudian dilakukan. Sehingga terjadi penyimpangan akidah. Terjadi peribadatan yang tidak semestinya dilakukan. Peribadatan yang semestinya hanya ditujukan kepada Allah, kemudian ditujukan kepada selain Allah. Rasa takut yang hanya ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah. Nanti kalau seandainya tidak melakukan ritual ini, leluhur kita ngamuk misalnya. Ada keyakinan seperti itu Pak. Kita punya nenek moyang orang soleh yang selalu menjaga kita misalnya. Ada keyakinan seperti itu. Nanti kalau kita nggak turutin ritual tertentu, nanti akan ngamuk, terjadi bencana, musibah yang besar, kita sendiri yang celaka. Ada yang begitu di masyarakat kita. Nah maka yang demikian itu tidak mesti, ya, artinya yang demikian itu adalah satu hal yang terlarang, maka kita tidak boleh ikut-ikutan terhadap hal tersebut, ya. Dan itu satu jenis takut yang terlarang, takut yang masuk kepada jenis kesyirikan, ya, termasuk jenis kepada takut kepada berhala, takut kepada taghut, takut kepada yaitu hantu-hantu tadi. Leluhur takut mengazab kita misalnya. Nah. Fulan nama Fulana? Fulana. Tapi sekarang sudah di India. Waktu di sini ada tetangganya meninggal, dia meriang. Meriang? Meriang di sini ketakutan. Kenapa? Sampai minggat ke rumah temannya. Allah alam sudah saya jelaskan sedikit ya, saya bisa tahu, tapi tetap aja dia takut sampai meriang Ustaz. Ya. Saking takutnya. Ini adalah banyak dari kejadian yang saya dapati di tanah air kita ya. Orang wafat, orang meninggal tuh ditakuti oleh orang. Bahkan ada keyakinan orang hamil nggak boleh datang. Saya dapat kabar hari ini suaminya meninggal Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak terbayang dia takut. Itu gimana ketakutan? Apakah takutnya itu takut nanti saya mati begitu atau takut dia didatengin oleh arwahnya gitu? Ada, bahkan ada keyakinan di desa saya Pak. Di desa saya, nggak tahu sekarang gimana. Beberapa tahun yang lalu masih ada. Di desa saya itu, kepala desa itu nggak boleh datang ke rumah orang yang meninggal. Nggak tahu, nggak ada peraturan tertulisnya. Tapi keyakinan turun-temurun bahwa kepala desa fulan ini tidak boleh kalau ada yang meninggal datang gitu. Kepala desanya saja. Iya, dianggap sebagai sebuah kesialan. Ada yang begitu. Iya. Jadi ada tetangga yang meninggal, orang-orang pada takut gitu. Jangan, kamu jangan. Padahal dalam Islam itu namanya disunahkan di sana takziah. Hak seorang muslim itu ada 6 disebutkan di dalam hadis. Di antaranya itu apa? Ittiba'ul janazah, mengantar jenazah. Mengurus jenazah itu bagian dari fardu kifayah.
Kita menghibur ada tetangga, keluarga yang wafat, kita datang. Bukan kemudian malah takut. Takut kenapa? Takut hidup lagi atau apa? Atau yang orang seperti itu ada pengaruh syaitan. Iya, sekarang aja Pak di Indonesia. Iya. Semua presiden di Indonesia nggak berani pakai begini itu nggak berani. Nggak berani ke Kediri. Ya, iya, ada mitos itu. Ada mitosnya itu. Kenapa? Kalau ke Kediri nanti kekuasaannya hancur. Ini kan keyakinan yang rasa takut yang tidak boleh gitu seperti itu. Nanti kalau ini nanti hancur, nanti kalau lewat ini nanti hancur. Seluruh Indonesia, Presiden Indonesia tidak berani lewat ke Kediri. Itu gimana yang seperti itu? Jiwanya seperti apa dan sebagainya? Ya karena Dikuasai syaitan atau gimana? tauhidnya dia tidak betul-betul ya tauhidnya dia rapuh. Seperti tadi, hakikat ada orang meninggal wafat kemudian dia takut. Takutnya ini apa karena takut mati seperti dia atau takut dia hidup lagi arwahnya datang? Kemungkinan besarnya kebanyakannya takut kepada orang yang meninggal ini takut didatengin. Takut didatengin gitu ya. Padahal setiap orang adalah meninggal nanti gimana? Ya bisa jadi perlu belajar tentang tauhid. Bahwasanya setiap orang itu akan mati, setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya. Terus kita takut apa? Takut diajak gitu kan nanti sempat. Jadi sebagai seorang muslim kita jangan takut hatta kepada kematian kita jangan takut. Kenapa? Karena sesuatu yang pasti akan terjadi pada diri kita. Sesuatu yang akan menimpa diri kita kematian itu kapanpun dan dimanapun. Allah sudah tentukan, Allah sudah takdirkan. Kita bisa meninggal di sini, kita bisa meninggal di tanah air, kita bisa meninggal muda, kita bisa meninggal tua, jangan takut. Iya Pak. Intinya seperti itu, ada takut yang memang takut kepada binatang, takut kepada perampok, pembegal, khawatir karena di sini banyak misalnya, maka itu sesuatu yang tabi'i. Tapi kalau takutnya takut kepada tadi sesuatu yang tidak terlihat, pada berhala, takut nanti kesialan ini dan itu, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, nampaknya sudah mendekati sholat Jumat ini. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang takut kepada Allah ini pekan depan. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya Pak ya. Meskipun iya, Masya Allah. Kalau Pak Abdul Wahab datang nanti lebih banyak lagi mudah-mudahan jamaahnya. Ustadz-ustadznya juga tetap semangat ya Ustadz ya. Ustadz Ahmad, Ustadz Elvin, Masya Allah. Libur-libur kuliahnya coba bela-belain untuk datang ke sini. Ya, luar biasa Masya Allah. Kita semua juga semangat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Allah berikan kesehatan dan tentunya Allah berikan pahala yang banyak kepada kita. Ya, untuk teman-teman semuanya jangan ragu-ragu untuk ajak teman-teman yang lain datang ke sini. Ke majelis taklim itu nikmat sekali ya Pak ya. Nikmat sekali Masya Allah. Iya, tinggal datang, duduk, mendengarkan, diskusi, sambil ngopi, sambil ngeteh. Pulang bisa bawa berkat. Ya, Masya Allah. Ada panitia yang menyiapkan. Ya, tetapi bukan itu yang dijadikan sebagai tujuan ya. Bukan kita bawa-bawa apa-apa. Ya, kita tujuan untuk belajar bersama-sama. Adapun nanti panitia yang memikirkan bagaimana caranya agar jamaah juga bisa senang, gitu ya. Semuanya mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang keliru, yang menyakiti dan yang menyinggung perasaan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.